pagi hari ini, sebelum kita mulai proses pelaksanaan proyek dan presentasi untuk hari ini, mari kita melaksanakan kegiatan yang biasanya kita lakukan sebelum masuk jam sejarah. Silahkan Nanda. Siap, gerak. Kepada Ibu kita hormat, gerak. Kepada Ibu. Agatha, Alia, Ananda, Hadir, Ibu. Anggun, Aditya, Aulia, Ailo, Kalista, Catherine, saya Bu, Chelsea Benusaragi, Chelsea Okapia, Cindy, hadir Bu, Desi, Dea, Diki, Emia, Erli, Ermila, Fabio, izin, Fergis, Fitri, Gilbert, Hermon, Iwan, Inka, Jonathan, Marsialia, Masmu. Hari ini akan kita lanjutkan. Di mana di sini, di tujuan pembelajaran yang kelima, peserta didik diharapkan mampu membuat hasil analisis dan hasil diskusi dalam bentuk laporan sederhana yang dituliskan dalam LKPD dan pembuatan berjalan setengah, meskipun masih setengah ya. Oke, jadi untuk hari ini Ibu kasih waktu berkisar 30 menit. Silahkan selesaikan proyek infografis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Setelah setengah jam nanti akan kita uji dulu infografisnya, kita tampilkan dulu secara singkat. Setelah itu baru dipresentasikan. Paham? Oke, Ibu tunggu 30 menit. Silakan.
Yang pertama, Abdul Zahir. Yang kedua, yang ketiga para petani. Oke, kelompok Singaparna ada masalah? Oke. Itu yang sana. Yang sana. Kelompok Kalimantan, bagaimana? Aman? Kelompok Tangkaro. Ibu sambil jalan-jalan sambil menilai keaktifan kalian ya. Kompak nggak? Aktif nggak? Kita akan melakukan uji hasil dulu. Uji hasil ini nggak perlu semua ke depan. Bawa aja dulu proyeknya ke depan biar kita lihat dulu apa isi proyek yang kalian kerjakan. Kelompok Aceh, Singaparna, Kalimantan, Karo. Mari ke depan ini. Satu orang aja bawa dulu proyek yang kalian kerjakan. Kelompok Singaparna. Oke, yang pertama ada kelompok Aceh, perlawanan Aceh terhadap Jepang. Oke, jadi di infografis yang kalian buat sudah lengkap semua, sudah ada tokoh-tokohnya. Tiga kali melakukan perlawanan dari wilayah Aceh. Sebetulnya banyak sekali perlawanan yang terjadi di wilayah Aceh. Tapi yang ini yang kalian angkat. Oke, kelompok Kalimantan. Oke, yang di depan dibuat ada lambang dari Kalimantan. Coba silakan dibuka. Oke, ada foto pahlawan dari Kalimantan, Kang Sumo, petanya dan semua berkaitan dengan perlawanan yang terjadi di Kalimantan juga sudah bagus, coba sampai ke makam Pang Suma juga dipaparkan oleh kelompok Kalimantan. Oke, kelompok Singaparna. Oke, Singaparna buat desain 3 dimensi ya. Oke, di sini juga sudah lengkap, ada petanya, ada tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Singaparna yang diwajibkan oleh tentara Jepang yang mengakibatkan masyarakat Singaparna melakukan pemberontakan, yaitu tindakan Seikeire. Apa itu Seikeire nanti akan kita
nominasi. Oke, ini yang paling spesial, perlawanan Tanah Karo. Perlawanan Tanah Karo ini yang mereka angkat ada dari Jambi Ginting. Dan ada perlawanan yang terjadi di beberapa tempat di wilayah Tanah Karo. Nanti akan kita dengarkan dari kelompok 4. Oke, jadi ini adalah hasil proyek yang dikerjakan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kita kasih aplaus dulu. Oke, silahkan Singaparna, Kalimantan, dan Karo duduk. Silahkan kelompok perlawanan masyarakat Aceh. Baik, selamat siang semuanya. Siang. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kita bisa berkumpul di ruangan ini tanpa kekurangan apapun. Yang pertama yang kami hormati Ibu FS selaku guru sejarah kita, dan yang kami sayangi serta kami cintai teman-teman kita lainnya. Sebelum kita masuk ke presentasi kami, ada pepatah mengatakanlah si tandan makalah si kelegan. Maka perkenalkan, nama saya Nadia Fiardina Tarigan. Saya berdiri di sini sebagai moderator yang akan memandu acara kita hari ini. Dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Agatha Sara Victoria Brunetta. Nama saya Semikarna Putri. Perkenalkan, nama saya Lila. Baik, langsung saja kita mempresentasikan tentang perlawanan Aceh terhadap Jepang. Di sini kami mengambil 3 tokoh, yaitu ada Tengku Abdul Jalil, para petani, dan juga Gyugun Abdul Hamid. Nah, yang akan dipimpin langsung oleh Cindy. Untuk Cindy, persilakan. Nah, teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan hal yang melatar belakangi perlawanan Aceh terhadap Jepang. Itu pertama kali yaitu saat tentara Jepang melakukan tindakan yang sewenang-wenang, tidak bermoralnya tentara Jepang, seperti memaksakan kehendak mereka sendiri. Dan selain daripada itu, tentara Jepang juga tidak menghormati kehidupan umat muslim Aceh dan juga bebas memabuk-mabukan pada saat itu. Salah satu hal yang dipaksakan adalah melakukan sekret atau penghormatan ke arah timur yang ditujukan kepada dewa yang disembah oleh Jepang, yaitu Dewa Matahari. Oleh Tengku Abdul Jalil, Jepang disebut telah mengubah kiblat umat muslim. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tokoh Tengku Abdul Jalil. Tengku Abdul Jalil ini lahir pada awal abad ke-20 dan dia gugur pada akhir November tahun 1942. Nah, dulunya nih ya, saat remaja, saat kecil, Tengku Abdul Jalil ini sangat menyukai hal-hal yang berbau agama dan dia mendalami agama ini. Sehingga pada tahun 1937, Abdul Jalil diangkat sebagai ulama atau pemimpin di sebuah pesantren yang bernama Pesantren Dayah Chot Lieng yang menggantikan Tengku Ahmad yang meninggal pada saat itu. Abdul Jalil ini memimpin rakyat Chot Lieng untuk perlawanan tindak penindasan dan kekerasan dilakukan oleh penduduk Jepang. Abdul Jalil juga berhasil menggerakkan rakyat dan para santrinya di sekitar Chot Lieng. Gerakan Abdul Jalil ini dianggap Jepang membahayakan, dan juga karena hal itu Jepang berusaha ingin berdamai kepada Abdul Jalil, tetapi Abdul Jalil menolak hal tersebut dengan jalan damai. Pada tanggal 10 November hingga 24 November terjadilah penyerangan yang dilakukan oleh tentara Jepang. Penyerangan pertama itu yaitu rakyat diserang saat sedang melakukan sholat subuh. Akan tetapi rakyat Aceh memiliki senjata ataupun pedang dan kelewang, sehingga mereka berhasil dalam bertahan. Dan kita tahu serangan pertama Jepang gagal. Akan tetapi serangan kedua Jepang juga digagalkan oleh rakyat. Tetapi pada serangan ketiga Jepang berhasil ketika dia membakar masjid dan beberapa pengikutnya terbunuh. Tapi Abdul Jalil ataupun Tengku Abdul Jalil dan beberapa pengikutnya berhasil lolos ke Buloh Bilang Ara. Mungkin Jepang mengetahui kediaman mereka, sehingga setelah beberapa hari kemudian Tengku Abdul Jalil dan para pengikutnya saat melakukan sholat. Kami dari kelompok Singaparna di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami selama tahun ini mengenai Singaparna. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Kalisa Karimina. Saya sebagai moderator di sini. Saya Chelsea Saradi. Saya Erni Kasina. Saya Mengurus Teguh. Maka dari situ teman-teman, sebelumnya kami berterima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Maka dari situ kami akan menjelaskan latar belakang rakyat Singaparna yang akan dijelaskan oleh teman kami. Rakyat Singaparna merupakan salah satu daerah di wilayah Jawa Barat yang rakyatnya dikenal sangat religius dan memiliki jiwa patriotik. Rakyat Singaparna sangat anti terhadap dominasi asing atau peraturan-peraturan dari rakyat asing. Oleh karena itu, rakyat Singaparna sangat benci terhadap penduduk Jepang, apalagi ketika mengetahui perilaku pemerintahan Jepang yang sangat kejam.
Kebijakan-kebijakan Jepang yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ajaran yang banyak dianut oleh masyarakat Singaparna. Atas dasar pandangan dan ajaran Islam, rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap pemerintah Jepang. Perlawanan itu juga dilatar belakangi oleh kehidupan rakyat yang semakin menderita. Baiklah teman-teman, di sini akan saya lanjut tentang pengerahan tenaga rumusha dengan paksa dan di bawah ancaman ternyata sangat mengganggu ketentraman rakyat. Rakyat juga diwajibkan menyerahkan padi dan beras dengan aturan yang sangat mencerat dan menindas rakyat, sehingga penderitaan terjadi di mana-mana. Kemudian secara khusus rakyat Singaparna dibawa oleh Kiai Zainal Mustafa menentang keras untuk melakukan sekere. Perlawanan meletus pada bulan Februari 1944. Perlawanan dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa, seorang ajem di Sukamana, Singaparna. Ia adalah pendiri pesantren Sukamana. Ia sangat menentang kebijakan-kebijakan Jepang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan ia secara diam-diam telah membentuk pasukan tempur Sukamana yang dipimpin oleh Ajang Nazimuddin. Senjata dari besi tajam yang dibuat para pengikut Kiai Haji Zainal Mustafa telah dirampas Jepang, sehingga mereka hanya bisa menggunakan bambu runcing untuk melawan serangan tentara Jepang. Dan keterbatasan persenjataan dan jumlah pasukan, rakyat Singaparna pun terpaksa menyerah kepada Jepang. Perlawanan Singaparna dipadamkan Jepang. Puluhan santri meninggal dunia dan sebagian lainnya ditangkap serta disiksa. Adapun Kiai Haji Zainal Mustafa juga ditangkap Jepang dan dijatuhi hukuman mati. Nah, perlawanan Singaparna adalah sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa melawan Jepang dan terjadi pada 25 Februari 1944. Pada 1940 Apa yang kita hadapi saat ini adalah hasil dari pilihan kita di masa lalu. Bukan salah atau benar, tapi bagaimana respon kita terhadap realita yang kita terima. Beri nilai dari usaha, jangan dari hasilnya. Baru kita bisa mengerti kehidupan. Selamat pagi teman-teman dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada teman-teman dan Ibu FS selaku pemimpin kami presentasi pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok natural atau kelompok 3. Saya Ermila Olivia selaku moderator yang akan membimbing jalan presentasi kami pada hari ini. Dan di sebelah saya ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ananda, saya selaku penyaji pertama. Perkenalkan, nama saya Renania. Perkenalkan, nama saya Najwa sebagai penyaji 2. Dan dua teman kami tidak dapat hadir karena memiliki halangan yang bernama Chelsea Okavia dan Mia Afrinanda. Nah, maka dari itu tanpa berlama-lama kita akan memulai presentasi kita yang diundang oleh penyaji 1. Baik, terima kasih kepada moderator. Pangsuma. Pangsuma lahir di tepian Sungai Kapuas, Desa Baru, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Kemudian Pangsuma wafat pada tanggal 17 Juli 1945 di bawah jembatan yang saat ini berlokasi di sebelah dermaga Meliau. Kalian penasaran kan bagaimana kedatangan Jepang ke Kalimantan dan siapa itu Pangsuma? Baik, Jepang datang atau mendarat di Pontianak pada tanggal 19 Desember 1941. Kemudian tujuan Jepang datang ke Kalimantan karena ingin mendapatkan kekayaan industri dan alam untuk perusahaan dan kepentingannya. Kemudian Jepang membuat 2 perusahaan, yaitu 1 perusahaan Nomura Perkayuan dan 2 perusahaan Sumitomo Pertambangan. Namun Jepang mengambil kurang lebih 80.000 rakyat untuk dikerjakan paksa atau romusa yang membuat rakyat Kalimantan semakin resah. Nah, pada tanggal 16 Oktober 1943, beberapa penduduk Jepang dan para tokoh-tokoh penting mengadakan pertemuan rahasia di Gedung Medan untuk merencanakan serangan terhadap Jepang. Namun, hal tersebut telah tercium oleh Jepang, dan Jepang langsung menghentikan serta membabi buta dan membantai rakyat-rakyat serta beberapa tokoh masyarakat yang telah berpartisipasi. Jepang mencurigai komplotan-komplotan Cina, pejabat-pejabat Sultan Kalimantan Barat yang akan melakukan perlawanan balik. Itu semua dihancurkan oleh Jepang, dan
kalangan-kalangan itu semua dihancurkan dengan penangkapan pada Juli 1943. Lebih dari 1.000 orang meninggal dan lainnya dipenjara. Pada akhir 1944, beberapa penduduk Dayak melancarkan serangan terhadap Jepang. Namun serangan tersebut tidak membuahkan hasil. Malahan, serangan tersebut dibalikkan oleh Jepang dengan lebih ganas lagi. Pada awal 1945, orang Dayak kembali meluncurkan serangan dan bangkit dari kekalahan yang telah dialami pada awal 1944. Dan pasalnya membuat rakyat-rakyat Jepang kelabakan. Jepang semakin panik dan mengerahkan para pasukan dan terjadi perlawanan antara Laskar Paksuma dan pasukan Jepang. Hal tersebut membuat para penduduk Kalimantan semakin runyam dan kondisi di Kalimantan Barat semakin memburuk. Maka dari itu, pada tanggal 13 Mei 1945, kondisi Kalimantan Barat semakin memburuk. Ditambah lagi kematian Paksuma serta rakyat-rakyat dan pasukan-pasukan lainnya. Namun harapan rakyat Kalimantan untuk mengusir Kalimantan Barat, untuk mengusir Jepang akhirnya terkabul. Pasalnya 3 bulan setelah peperangan dan kericuhan serta banyak sekali kericuhan yang telah ditimbulkan oleh Jepang, 3 bulan setelahnya proklamasi diumumkan. Baik, hanya itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Maka dari itu kami akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penyaji 2. Berikut adalah materi yang telah kami sampaikan. Yang telah disampaikan oleh penyaji kami. Sekiranya jika ada kekurangan, kami meminta evaluasi serta beberapa tanggapan ataupun kritik yang ingin disampaikan kepada kami. Maka dari itu sesi tanya jawab kami buka. Apakah teman pertanyaan? Terima kasih. Dan sebelum kami menutup, kami membacakan jadwal kegiatan yang kami lakukan pada hari ini, mulai dari menempel gambar, menempel daun, menempel tulisan yang berisi informasi tentang Paksuma pada pukul 9.57 WIB di lab komputer SMA Negeri 1 Brastagi. Yang ke-7 menambahkan hiasan untuk mengisi tempat-tempat yang kosong pada 10.01 WIB di lab komputer SMA Negeri 1 Brastagi. Yang ke-8 menguji hasil pukul 10.25 WIB lab komputer SMA Negeri 1 Brastagi, dan pada hari ini dan pada waktu ini presentasi di lab komputer SMA Negeri 1 Brastagi. Nah teman-teman, jadi kesimpulan yang kami dapat dari perlawanan Kalimantan terhadap Jepang yang dipimpin oleh Paksuma adalah, jadi masyarakat Kalimantan sangat tinggi dan bekerja keras dalam mempertahankan wilayahnya yang tidak ingin dikuasai oleh Jepang. Salah satu tokohnya adalah Paksuma. Paksuma memimpin pertempuran Pagi. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas hadirannya kita masih dapat berkumpul di tempat ini. Yang saya hormati Ibu SS sebagai guru bidang studi sejarah, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang perlawanan rakyat Karo. Sebelumnya izinkan saya membacakan jadwal laporan sederhana kami, yaitu mengilangi kertas-kertas dan foto-foto tokoh ke styrofoam, karton, dan kertas pendukung pada pukul 9 di kelas 11 IPA 6. Lalu menempel gambar-gambar yang sudah dilem ke karton pukul 9.13 di kelas 11 IPA 6 juga. Menghias-hias kertas karton pada pukul 9.22. Menyelesaikan infografis pada pukul 2 di SMA Negeri 1 Brastagi. Baik, langsung saja presentasinya kami mulai. Yang pertama dari saya. Sejarah Karo. Etnis Karo berasal dari India Selatan yang dekat dengan Myanmar. Berawal dari pasangan kekasih yaitu Karo dan Mian Sari yang kemudian memiliki 5 cucu, lalu diberi nama Karo, Ginting, Sembiring, Perangin-angin, dan Tarigan. Dan saya akan menjelaskan siapa bahwa itu Jamin Ginting. Jamin Ginting yang lahir pada 12 Januari 1921 di Suka. Setelah putus dari pendidikan menengahnya, dia sempat bekerja sebagai kerani di sebuah kantor dagang Jepang di kawasan Medan. Namun akibat tekanan Jepang pada orang Karo, ia kemudian pindah ke Kabanjaya dan bekerja dengan menjual air tebu Brastagi. Pada akhir 1943, beliau ikut pelatihan militer yang kemudian membuatnya memimpin pasukan tentara keamanan rakyat. Pasukannya ini sempat
melucuti senjata Jepang di 3 panah dan terlibat kontak senjata dengan Inggris. Jamin Ginting juga terlibat. Oke, nah jadi sampai di sini itu materi kita. Intinya di beberapa daerah Jepang masih bisa menguasai wilayah-wilayah di Nusantara, termasuk di wilayah Tanah Karo. Di daerah Tanah Karo, di daerah Brastagi ada beberapa titik yang sempat melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang. Di pertemuan beberapa minggu yang lalu kita bahas kalau di jalan udara juga pernah terjadi pertempuran. Sudah ibu putar kemarin itu videonya yang diceritakan oleh veteran. Oke, nah jadi tutup semua bukunya, buka handphonenya, silahkan kerjakan kuis yang ibu kirim. Hanya 5 soal. Silahkan dibaca, dijawab. Yang dikeruk Ibu. Iya, yang dikeruk. Selagi kamu mengerjakan kuis, Ibu bagikan angket. Angket ini kamu isi nanti nama mata pelajaran, materi, nama guru, kelas, dan hari. Diisi semua sesuai dengan yang kita jalankan hari ini. Kalau sudah selesai menjawab kuis, silakan kerjakan angket yang Ibu bagikan. Ada 10 pertanyaan. Kamu tinggal centang. Kuisnya dulu dikerjakan ya. Baik, dulu. Bu, ini yang ditanya di kertas ini ada materi kamu. Itu materi kami aja terus mana? Jadi namo, artinya hari ini kita kalah, lain waktu kita menang. Lain waktu ini adalah tugas kalian semua, supaya nanti peristiwa yang dialami oleh bangsa Indonesia sebelum merdeka tidak terulang kembali. Tugas kalian belajar dengan bagus. Supaya apa? Menjajah itu tidak hanya menggunakan senjata. Nah, jadi itulah dia materi untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Minggu depan nanti kita lanjutkan materi kita masih tentang negara Jepang. Nanti kita jumpa di kelas. Oke, selamat siang untuk anak-anak.